Sekarang kita lagi melakukan tender sekitar 75 blok baru. 300 yang sudah POD kita suruh cepat membangun, melakukan cepat, termasuk kemarin di Impex. Ini laporan kepada Menteri Senior, mereka sudah tender FID. Di 2026 mereka sudah melakukan tender EPC-nya. Saya katakan untuk mereka, kalau kalian tidak tender terus, ya terpaksa negara harus ambil alih. Dan saya keluarkan surat teguran pertama. Dan alhamdulillah dengan surat teguran itu barang semakin cepat. Ini, ya yang lain-lain juga akan seperti itu, karena ini perintah negara soalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Menteri SDM terdahulu, ada Pak Jerwacik, makasih Pak, ada Pak Archandra, makasih, dan wakil-wakil menteri yang terdahulu. Saya ini cuma pengganti, mereka berdua Menteri SDM yang sesungguhnya. Yang saya hormati pimpinan Komisi 12, Pak Yabaya, Pak Wakil Menteri SDM yang saya hormati, seluruh pejabat lingkungan Kementerian SDM dari Sekjen dan semuanya, perwakilan Dinas SDM Kabupaten, Kota, Provinsi sempat hadir, pejabat pimpinan tinggi kementerian lembaga yang hadir. Yang saya hormati para direktur utama BUMN di sektor SDM dan seluruh perusahaan swasta yang hadir, Bapak Ibu semua hadirin yang berbahagia. Pertama-tama saya mengajak kita semua untuk menjadikan puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat kasih sayangnya. Pada malam hari ini kita ketemu dalam rangka mengikuti acara penghargaan Subroto yang ke-8 kali. Bagi saya ini Pak Menteri, ini yang kedua. Jadi Oktober tahun lalu sama tahun ini. Bapak Ibu semua, tadi video sudah kita lihat mereview apa-apa yang terlakukan dalam 1 tahun pemerintahan di bawah pimpinan Pak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Mas Gibran Rakabuming Raka. Semua itu tidak bisa kita capai kalau tanpa bantuan Bapak Ibu pengusaha. Jadi saya harus menyampaikan dari lubuk hati yang berdalam terima kasih atas kontribusi terbaiknya. Mulai dari lifting. Bapak Ibu semua tahu bahwa lifting kita di tahun 2024 kita mencapai 580.000 barel per day. Target APBN 2025 605.000 barel per day. Ini adalah program yang menjadi fokus Bapak Presiden. Bapak Presiden dalam berbagai arahan mendorong untuk terjadinya swasembada energi. Saya tahu ini pekerjaan yang tidak gampang. Saya tahu ini pekerjaan yang susah betul. Karena itu kami sangat membutuhkan bantuan Bapak Ibu semua. Dan hari ini lifting kita sudah mencapai 600, kurang lebih sekitar 605.000 barel per day. Jadi sudah mencapai target APBN 2025. Memang ini mempunyai tantangan sendiri. Saya sadar betul, saya bukan orang ahli minyak. Saya sambil belajar. Pak Archandra ini ahli minyak ini. Tapi ternyata setelah saya mengecek, jadi Menteri SDM ini nggak cukup aja dengan ahli minyak. Harus ahli tekan-tekan juga. Ini harus ahli tekan-tekan. Karena K3S ini kalau tidak kita dorong betul, main barang ini. Mutar sana, mutar sini. Tapi itu nggak salah. Itu memang pengusaha membutuhkan cara yang mencari risiko yang seminimal mungkin. Tetapi 1 tahun saya mulai belajar menjaga suasana kebatinan, belajar menjaga irama,
dan juga belajar memperbaiki regulasi. Dan alhamdulillah sekarang kita sudah mampu melakukan berbagai perubahan-perubahan, termasuk isu growth split atau cost recovery. Itu juga kita membuat pilihan itu nggak ada masalah, selama mereka mampu mengembangkan pendapatan negara menambah dan juga lifting juga bisa naik dan pendapatan K3S juga bisa bertambah. Dan karena itu saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada teman-teman yang di K3S. Sekarang kita lagi melakukan tender sekitar 75 blok baru, 300 yang sudah POD kita suruh cepat membangun, melakukan cepat, termasuk kemarin di Impex. Ini laporan kepada Menteri Senior, mereka sudah tender FID di 2026. Mereka sudah melakukan tender EPC-nya. Saya katakan untuk mereka, kalau kalian tidak tender terus, ya terpaksa negara harus ambil alih. Dan saya keluarkan surat teguran pertama. Dan alhamdulillah dengan surat teguran itu barang semakin cepat. Ini. Ya yang lain-lain juga akan seperti itu. Karena ini perintah negara soalnya. Kita butuh produksi. Kita sekarang impor kurang lebih sekitar 1 juta barel per day. Kita nggak mungkin menjadi swasembada kalau tidak kita meningkatkan lifting kita. Di samping itu memang untuk mendorong mengurangi impor di 2025-2026 kita sudah akan mendorong masuk ke B50. Saya tahu ini tantangannya besar, terutama bagi kontraktor, pengusaha tambang. Kalau B50 itu akan meningkatkan cost. Sekarang aja dari B35 menuju B40 ada terjadi perbedaan. Tapi tidak apa-apa, saya dengan BP2 PKS lagi mencari formulasi, boleh B50 tapi harganya tidak boleh naik terlalu banyak. Sekarang kita lagi cari celahnya untuk bisa kita clearkan. Bapak Ibu semua yang saya hormati, selain itu saya juga ucapkan terima kasih kepada Pemda, pemerintah daerah yang dengan cepat melaporkan sumur-sumur masyarakat. Ini sumur-sumur masyarakat ini dari dulu nggak pernah ada selesai-selesai. Saya sejak jadi Menteri Investasi dibawa ke ratas 3 kali. Sejak zaman pasca kemerdekaan juga sumur masyarakat ini sudah ada, tapi nggak clear-clear. Jadi kita bikin terobosan baru, kita minta arahan dari Bapak Presiden, 45.000 sumur masyarakat kita dorong lewat Perpres nomor 4 agar mereka bisa mengelola, tapi dengan syarat lingkungan harus bagus, keselamatan kerja harus bagus, dan K3S harus membeli dengan harga SCP 80%. Dengan demikian rakyat bisa melakukan pekerjaan yang baik tanpa harus dibarengi dengan rasa takut. Selama ini mereka takut oleh, mohon maaf, oknum aparat yang memang tugas mereka untuk harus menerbitkan ini. Tapi dengan ini maka masyarakat bisa melakukan pengelolaan dengan baik lewat UMKM, BUMD, dan koperasi di daerah, agar ini bisa kita lakukan dengan baik. Di samping itu saya juga menyampaikan terima kasih kepada PLN. PLN ini saya minta bantu betul. Kita masih mempunyai 5.700 desa. Ini yang menggelitik di hati saya. Kebetulan saya cerita sedikit. Saya lahir dari sebuah kampung yang memang itu nggak ada listriknya. Saya lahir di desa, tidak ada listrik, tidak di puskesmas, yang ada cuma lampu pelita. Tidak ada dokter juga, yang ada cuma apa ya? Kalau di kampung itu, kalau di timur itu mama biang, nggak tahu kalau di Jawa ini apa namanya. Yang tukang lahirin anak. Itu nggak ada lampu Petromax. Jadi saya itu lahir, untung aja alhamdulillah nggak terjadi apa-apa. Kalau dibutuh bantuan rumah sakit, ya sudah. Saya tidak tahu lagi apa yang terjadi. Sampai SD nggak ada listrik. SMP baru ada listrik. Nggak pernah terbayang juga suatu saat anak-anak yang lahir nggak ada listrik itu bisa jadi Menteri SDM, kemudian bisa masuk di politik memimpin partai gitu. Saya tidak bisa membayangkan 5.700 desa, 4.400 dusun yang belum ada listrik ini. Saya laporkan kepada Bapak Presiden, Pak, ini bentuk keadilan sosial. Kehadiran listrik ini adalah bentuk keadilan sosial yang kita harus adakan listriknya. Siapa tahu
anak-anak di desa-desa ini suatu saat mereka yang akan menjadi Presiden Republik Indonesia. Kita wallahu alam bisawab, kita nggak pernah tahu. Hidup nggak ada yang tahu. Mungkin suatu saat mereka jadi Menteri SDM, bisa jadi jenderal konglomerat. Jadi saya pikir masa 80 tahun Indonesia merdeka masih ada desa yang belum ada listrik. Inilah program-program pro kerakyatan yang Bapak Presiden arahkan terus kepada kita. Dan di tahun ini kita mengalokasikan kurang lebih sekitar 1000 desa lebih dan kurang lebih sekitar hampir 300.000 rumah yang kita pasang. Itu gratis semua itu, Pak. Gratis semua, itu program arahan Bapak Presiden. Terkait dengan minerba, teman-teman pengusaha tambang yang saya hormati, teman-teman adalah pahlawan bagi negara dalam hal PNBP. Baik semuanya di sinilah, baik di migas, minerba maupun, karena PNBP kita untuk semester pertama mencapai target bahkan melebihi. Dan saya punya keyakinan PNBP kita di tahun 2025 akan melebihi target. Namun izinkan saya dari lubuk hati yang paling dalam, sebagai mantan pengusaha, ini kan kita di lingkungan sekarang kan disoroti terus. Sorotan lingkungan ini berat sekali. Bayangkan IUP di Raja Ampat yang diterbitkan saya belum lahir aja dianggap Menteri SDM sekarang yang menerbitkan. Coba bayangan. Macam-macam lah isunya, segala macam. Kita pingin semuanya berjalan dengan baik. Karena itu kita dalam penyusunan RKAB, kita meminta agar jaminan reklamasinya dimasukkan. Bapak Ibu semua, kalau saya pakai heli ke lokasi-lokasi tambang, itu banyak tambang yang nggak dilakukan reklamasi. Setelah dicek, izinnya udah nggak ada yang punya. Atau peti, atau tambang liar. Tapi yang dipersoalkan kan pemerintah, di sejauh mana pengawasannya. Maka atas dasar itu, kita memutuskan untuk setiap perusahaan yang akan mengajukan RKAB wajib untuk membuat jaminan reklamasi agar kelak kemudian begitu selesai operasinya selesai, itu bisa dilakukan reklamasi ulang. Kalau mereka pergi, berarti ada uang reklamasinya yang bisa dipakai untuk kita meminta kepada mereka. Supaya kita kembalikan bahwa pengelolaan tambang ini nggak bisa hanya untuk generasi kita, ada generasi anak cucu kita yang kita harus selesaikan. Bapak Ibu semua, selain itu saya juga menyampaikan bahwa kita ke depan akan mendorong transisi energi. Kita akan mendorong pembangkit listrik tenaga matahari. Ini lagi kita suruh nyusun roadmapnya. Jadi satu desa itu atau satu kelurahan itu ditargetkan 1,5 megawatt. Jadi kalau kali 60.000 atau 70.000 desa, nah itu berarti sekitar 80 gigawatt. Arahan Bapak Presiden sampai 100 gigawatt. Tapi ini kita lagi bicara harga. Kemarin tim saya baru pulang dari India. Ada satu katanya sampai 3 sen per kWh. Tapi setelah dicek ternyata sebagian ada subsidi dari negara. Kalau ini yang lebih murah, maka ini akan kita lakukan ke depan. Bapak Ibu semua, saya pikir hanya itu yang perlu saya sampaikan terkait dengan hilirisasi harus dilakukan. Saya minta bantuan dari Bapak Ibu, terutama dari Pertamina, Pak Dirut Pertamina. Kita sekarang membutuhkan kurang lebih sekitar 2,6 juta ton metanol per tahun. Kapasitas produksi kita hanya 300 sampai 400 ribu ton. Jadi mau tidak mau yang punya gas kita dorong untuk membangun metanol. Kemudian di BP juga kita akan bikin amonia dan beberapa K3S lain yang produksi kita akan mendorong hilirisasi termasuk untuk bahan baku di pupuk. Bapak Ibu semua yang saya hormati, 4 tahun masa periode Pak Prabowo yang di depan mata, saya mohon bantuan terus lifting. Jadi kalau yang hulu migas sekarang tambahan dari sebelum tidur itu adalah doa tidur tambahan itu adalah lifting, lifting, lifting dan lifting. Itu. Ya mau gimana lagi, kalau nggak gitu ya nggak selesai urusan.
Demikian, terima kasih. Saya tidak bisa lama-lama karena dipanggil lagi sama bosnya Pak Simon. Jadi saya harus mengakhiri. Saya tadi mohon maaf Bapak Ibu semua terlambat karena ternyata macetnya minta ampun. Saya jalan kaki sekitar 200 meter di sebelah jalan sana. Jadi kehadiran saya terlambat bukan salah saya, tapi salah jalan juga lah, kira-kira begitu. Karena tidak lagi bisa kita salahkan, jadi jalan pun kita salahkan. Demikian, terima kasih, kalau lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan.